Halo guys, sudah hampir 190-an episode di Mendewasa Pelan-Pelan. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah sempetin dengerin podcast Mendewasa Pelan-Pelan di sela hiruk pikuk kehidupan yang semakin cepat ini, kerjaan teman-teman yang makin padat. Kita ketemu lagi di Mendewasa Pelan-Pelan, masih bersama saya Yuda Mendra Asmara. Teman-teman pernah gak sih ngerasa jadi orang yang paling diandalkan di kantor? Kamu menjadi tempat curhat anak buah kamu, dan kamu menjadi tempat curhat teman-teman kamu di rumah atau di kantor, dan kamu di rumah jadi tempat sandaran buat keluarga. Semua orang datang ke kamu buat minta solusi, buat dikuatin. Kamu kayak charger portable yang buat semua orang ya. Tapi siapa yang nge-charge kamu? Hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang agak kontradiktif atau kerennya paradoks ya. Judulnya mengapa pemimpin terbaik itu paling rentan burnout. Karena seringkali orang yang paling kuat di luar justru paling rapuh di dalam. Gak percaya? Ayo kita bedah ya. Gini, jadi ada satu fenomena menarik di Indonesia. Budaya kita tuh guyup. Budaya Indonesia tuh guyup, gotong royong. Itu bagus ya. Tapi efek sampingnya seringkali seorang pemimpin itu, entah itu ketua tim, manajer, atau bahkan kepala keluarga tuh merasa punya beban moral yang tinggi untuk menyelamatkan semuanya. Di psikologi itu namanya emotional labor. Bedanya sama emotional intelligence yang kita banggakan itu, yang sering kita sampaikan dan ada juga di podcast ini, beda. Emotional labor itu adalah usaha kamu untuk mengatur perasaan supaya orang lain nyaman. Sementara kamu sendiri mungkin lagi berantakan, lagi kacau. Kamu harus selalu kelihatan tenang. Padahal dalam hati mungkin kamu lagi teriak. Ada sesuatu hal yang lebih besar. Tapi kamu mencoba untuk mengatur perasaan ini. Saya pribadi pernah ngerasain dulu, saya pikir jadi pemimpin yang baik itu harus kuat tanpa celah. Tapi selalu bilang dalam hati saya gitu ya, tenang aja, aman. Tapi pas malam tidur muter-muter, overthinking berlebih, capek fisik itu nomor 2. Tapi capek karena selalu ngerasa tampil tegar itu bikin jiwa jadi lemes. Dan ini ada datanya ya. Riset dari WHO bilang kalau burnout itu bukan cuma karena kelebihan kerja, tapi karena perasaan kewalahan secara emosional yang berkepanjangan. Lebih parahnya lagi, penelitian di Harvard menunjukkan bahwa kalau pemimpin yang punya empati tinggi itu justru 30% lebih rentan kena burnout. Karena mereka terlalu banyak nyerap emosi anak buahnya. Jadi kayak ibarat kamu tuh kayak tong sampah gitu ya. Tempat sampah di kita lah. Semua orang buang sampahnya ke kamu, sampah plastik, sampah organik, sampai keluhan anak buah soal duit THR kurang, duit kapan keluar THR. Ada permasalahan dengan atasannya di bawah kamu, ada permasalahan dengan tim, semua cerita ke kamu, dan kamu pikir kamu tong sampah yang bisa ngeluh. Enggak kan? Terus gimana dong? Masa kita jadi pemimpin harus jadi robot? Enggak gitu juga. Kita balik ke konsep podcast ini, mendewasa pelan-pelan. Artinya kita belajar secara gradual. Saya kasih 3 insight praktis yang bisa kamu langsung coba. Nomor 1 adalah kita harus punya boundary atau batasan. Adam Grant, seorang psikolog organisasi, bilang bahwa kita harus punya compartmentalization. Itu bukan berarti kamu gak peduli sama anak buah kamu, tapi kamu harus bisa memisahkan antara beban mereka dari beban kamu. Dengarkan mereka, bantu cari solusi, tapi jangan bawa pulang masalahnya ke kasur kamu, ke tempat tidur kamu ketika kamu lagi tidur pulang ke rumah. Di Indonesia ini
susah ya, karena kita kental sama budaya ewuh pakewuh ya. Tapi coba mulai bilang deh, oke kita bahas ini sampai jam 5 ya. Setelah itu kita sama-sama istirahat. Kita sama-sama capek. Oke, waktu kamu curhat sama saya 2 jam. Kita harus berani ngomong gitu. Nomor 2 adalah cari tempat curhat yang enak buat diri kamu sendiri. Ingat tadi soal charger ya. Siapa yang mau ngecharge kamu kalau kamu jadi tukang tempat sampah terus? Carilah minimal 1 orang yang bukan bawahan kamu. Ingat, bukan bawahan kamu. Bukan orang yang lo pimpin. Yang bisa lo jadiin tempat untuk lo jadi manusia biasa. Lo boleh ngeluh, boleh insecure. Ini penting banget buat kesehatan mental. Nomor 3, latih self-compassion. Apa itu? Jangan keras banget sama diri sendiri. Kalau kamu gagal nemuin solusi buat tim, wajar. Kalau kamu capek, itu manusiawi. Ada kutipan dari Brené Brown. You cannot give what you don't have. Lo gak bisa ngasih ketenangan ke orang lain kalau di dalam diri lo sendiri gak ada ketenangan. Jadi teman-teman, jadi leader, pemimpin itu gak harus selalu terlihat kuat. Justru kerentanan itu bisa jadi kekuatan. Dengan mengakui kalau kamu capek, kamu butuh bantuan, ya kamu itu manusia. Itu justru bisa bikin orang lain lebih respect sama kamu. Karena pada akhirnya mendewasa itu bukan tentang seberapa banyak beban yang bisa kamu pikul sendirian ya, tapi seberapa bijak kamu bisa tahu kapan harus berhenti sejenak, ngatur nafas, dan bilang, gue istirahat dulu sebentar. Oke, segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Kalau teman-teman punya pengalaman soal gimana cara ngatur beban emosional, langsung aja share ke kolom komentar. Atau bisa DM di Instagram gue di Mahendra Asmara. Saya Yuda Mahendra Asmara. Ingat pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Bye-bye.